Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hermayanti Nakewa, NIM 20110037, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma decision tree untuk klasifikasi peserta didik. Yang pertama, pendahuluan. Klasifikasi peserta didik bertujuan untuk mengelompokkan peserta program pendidikan agar kegiatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kelompok-kelompok tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode algoritma decision tree digunakan untuk melaksanakan klasifikasi. Metode yang digunakan adalah CRISP-DM. Algoritma decision tree yang diuji coba menggunakan metode C4.5 dan random forest. Klasifikasi adalah teknik data mining yang terbukti paling bermanfaat untuk data di bidang pendidikan. Data mining pada bidang pendidikan, teknis klasifikasi menggunakan algoritma decision tree ID3, C4.5, dan chart untuk melaksanakan klasifikasi data peserta didik untuk memprediksikan nilai akhir hasil uji coba. Yang berikut, klasifikasi adalah sebuah proses analisa data yang menghasilkan model-model untuk menggambarkan kelas-kelas yang terkandung dari data tersebut. Model-model tersebut disebut klasifier. Jadi, klasifier inilah yang akan digunakan untuk menyusun kelas-kelas yang terkandung dari data. Misalnya, untuk decision tree, maka kelas-kelas tersebut digambarkan dalam bentuk pohon. Yang berikut, decision tree digunakan untuk mempelajari klasifikasi dari prediksi pola dari data dan menggambarkan relasi dari variabel atribut X dan variabel target Y dalam sebuah pohon. Decision tree adalah struktur menyerupai flowchart, di mana setiap internet node yang bukan layout atau bukan node terluar, merupakan hasil dari pengujian terhadap variabel atribut, Tiao. Cabangnya merupakan hasil dari pengujian tersebut, sedangkan node terluar yaitu layout menjadi labelnya. Yang berikut, algoritma C4.5 merupakan algoritma yang dikembangkan dari algoritma ID3. C4.5 merupakan algoritma turunan dari algoritma ID3 dengan beragam peningkatan. Yang berikut, algoritma random forest atau RF merupakan algoritma decision tree yang membentuk model klasifikasi dalam bentuk satu set pohon pada saat proses training dataset. Setiap pohon secara individu bekerja menggunakan beberapa atribut yang dipilih secara acak. Proses klasifikasi pada RF dilaksanakan dengan mengambil keputusan yang dominan dari setiap pohon yang terbentuk. RF bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan overfitting pada penggunaan algoritma decision tree. Yang berikut, flowchart. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchartnya. Yang pertama, start atau kita mulai. Yang pertama, kita menguji apakah nilai 82,5 ke bawah. Jika dipenuhi maka masuk ke kelas D. Dan jika tidak memenuhi kondisi 1, maka uji lagi apakah nilai di atas 94,5. Jika dipenuhi maka masuk ke kelas A. Sedangkan jika tidak memenuhi kondisi 2, maka diuji lagi apakah nilai 89,5. Jika dipenuhi maka akan masuk ke kelas C. Sedangkan jika tidak memenuhi kondisi 3, maka diuji lagi apakah nilai di atas 90,5. Jika dipenuhi maka akan masuk ke kelas B.
Sedangkan jika tidak memenuhi kondisi 4, maka diuji lagi apakah sesi di atas 98,5. Jika dipenuhi, maka masuk ke kelas C. Jika tidak memenuhi kondisi 5, maka akan masuk ke kelas C. Oke teman-teman, sekian sudah penjelasan tentang flowchartnya ya teman-teman. Ini alur logika dari flowchart tadi yang saya jelaskan. Jika apakah nilai 82,5 ke bawah, jika dipenuhi maka masuk ke kelas D. Dan jika tidak memenuhi kondisi 1, maka uji lagi apakah nilai di atas 94,5 dipenuhi, maka akan masuk ke kelas A. Sedangkan jika tidak memenuhi kondisi 2, maka uji lagi apakah nilai 89,5 ke bawah. Jika dipenuhi, maka masuk ke kelas C. Sedangkan jika tidak memenuhi kondisi 3, maka diuji lagi apakah nilai di atas 90,5. Jika dipenuhi, maka masuk ke kelas B. Sedangkan jika tidak memenuhi kondisi 4, maka uji lagi apakah sesi di atas 98,5. Jika dipenuhi, maka masuk ke kelas B. Sedangkan jika tidak memenuhi kondisi 5, maka masuk ke kelas C. Oke teman-teman, selesai sudah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan data peserta didik berdasarkan jenis kelamin, asal daerah, cuti atau tidak sekolah atau libur, asal SMA, status, program, dan kelas. Di sini saya menggunakan algoritma decision tree dengan menggunakan metode C45 dan rapid winner. Di sini jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, asal daerah, kabupaten, provinsi, luar pulau, cuti, tidak ya, asal SMA, SMK, MA, SMA, status belum sudah, program reguler dan ekstensi, kelas terlambat dan tepat. Di sini saya akan mencari entropi dan gain. Saya menggunakan rumus ini ya teman-teman. Sekarang kita coba cari jumlah. Di sini jumlah adalah jumlah sampel, jumlah dari data-data keseluruhannya. Sedangkan tepat adalah jumlah kelas yang terlambat yang tepat. Sedangkan terlambat kelas yang terlambat. Di sini kita cari jumlahnya dengan rumus sama dengan contoh jumlah keseluruhannya. Enter. Oke teman-teman, hasilnya 10 ya. Sedangkan tepat, oke teman-teman, kita salah perhitungannya teman-teman. Sekarang enter. Oke, hasilnya 6. Sekarang sama dengan John. Dalam kita lihat yang ini, enter. Oke teman-teman, benar ya hasilnya. Sekarang kita ke entry, sama dengan buka kurung, Anda sedang baru pulang kok? min tepat tutup kurung kali IM dalam kurung tutup kurung tambah buka kurung min
jumlah data tutup kurung kali IM dalam kurung terlambat kali jumlah tutup kurung, enter. Yes. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Oke teman-teman, itu untuk perhitungan di Excelnya untuk mencari entropik dan gain. Oke, selesai sudah untuk perhitungan gainnya ya, untuk perhitungan di Excelnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan nilai akhir. Di sini program menghitung nilai akhir. Di sini K input masukkan nilai kehadiran, T input masukkan nilai tugas, U input masukkan nilai UTS, F input masukkan nilai final. Di rumusnya K kali 10 ditambah T kali 20 ditambah U kali 3 ditambah F kali 40 dibagi 100. Ini adalah skripnya ya teman-teman. Sekarang kita Ctrl S, kita running. Oke, di sini kita masukkan nilainya, kehadiran 46, nilai tugas 60, selanjutnya nilai UTS 70. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya. Oke teman, ini adalah hasilnya nilai akhir 46. C predikat sangat tidak lulus, keterangan tidak lulus ya teman-teman. Oke. Ini adalah hasilnya ya teman-teman untuk perhitungan nilai akhir. Oke teman-teman, selesai sudah tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat.